Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di minggu yang baru, di hari yang baru. Dan kita akan bersama-sama mengawali pekan ini dengan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan selalu menyertai dan memegang tangan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Ulangan pasal 7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dulu di antara anak muda mungkin juga sudah memasuk orang-orang dewasa juga sudah tahu ya kata PHP itu pemberi harapan palsu. Jadi konsepnya itu dulu begini, ketika ada dua orang lawan jenis gitu dulu ya, konsep murninya, konsep awalnya dua lawan jenis ini dekat begitu, yang satu misalnya saya merasa sedang dekat dengan seorang cowok gitu, rupanya ketika sudah dekat, kami nggak pacaran gitu, tiba-tiba dia nggak pacaran aja sama saya gitu misalnya. Nah, tapi kemudian saya menyebut dia sebagai seorang yang PHP, pemberi harapan palsu. Padahal sebenarnya kadangkala itu bisa karena sayanya aja yang kegeeran gitu. Ya dia dasarnya baik aja gitu. Jadi saya merasa sebenarnya kita tuh dekat, soalnya dia itu mau loh kalau saya ajak makan, dia mau loh saya ajak jalan. Padahal sebenarnya ya dia baik aja gitu. Nah kadang GR gitu saya ya kan, kalau contohnya di saya. Nah PHP itu juga bisa diakibatkan oleh kegeeran gitu. Nah kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan egosentris. Jadi yang menjadi yang menjadi poros bumi berputar, poros semuanya itu adalah diri kita gitu. Kadang manusia itu punya sisi egosentris. Nah ini yang mau diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi, seperti yang Bapak Ibu sudah hafal dan ketahui, bangsa Israel itu kan ditolong oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, perjalanannya kan jauh. Enggak jauh sih, perjalanannya kan muter-muter. Nah, waktu sampai di sana, Tuhan Allah itu menjelaskan gitu bagaimana seharusnya orang Israel bersikap, termasuk kepada orang-orang yang sudah lebih dulu di sana. Nah, memang ini kalau dibaca tidak memahami konteks, ini kayaknya Tuhan kejam banget nih. Jadi ketika bangsa Israel ketemu sama orang lain ya harus dikuasai gitu dalam tanda kutip ya harus dihadapi gitu. Bahkan nanti yang mereka sembah itu harus dihancurkan, dan anak-anak laki-laki orang Israel nggak boleh mengawin dengan mereka, nanti bisa jadi ternoda gitu istilahnya, karena kan umat Israel ini dikuduskan begitu oleh Tuhan. Dikuduskan itu bukan karena umat Israel kudus dulu ya, jadi konsepnya Israel itu sama kayak bangsa lain, hanya dia diberikan privilege, diberikan hak gitu, dikuduskan dengan gaya hidup, dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan diterapkan gitu. Jadi itu Tuhan yang membuat mereka punya gaya hidup yang seharusnya kudus, karena Tuhan kan kudus. Nah jadi untuk menjaga itu semua mereka harus hidup dalam kebenaran. Nah salah satunya adalah ya jangan dulu gampang terpengaruh orang lain. Nah ini nggak bisa disamakan sama konteks sekarang. Kita kan sekarang sudah dewasa iman. Maksudnya adalah Tuhan Yesus itu sudah merangkul semua bangsa gitu, karena sudah nggak lagi harus kayak
nggak boleh bergabung sama orang lain, nggak boleh kenal orang lain, udah nggak lagi, udah nggak zamannya, sudah beda konteks, jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, tetapi waktu itu memang Tuhan Allah menjelaskan kepada orang Israel mereka harus bersikap seperti apa. Nah, di dalam penjelasan itu Tuhan juga mengingatkan gitu bahwa ketika Tuhan memilih dan memakai bangsa Israel itu tuh bukan karena kehebatannya bangsa Israel, jangan GR gitu loh maksudnya. Maksudnya itu bukan karena kamu baik, bukan kamu bangsa yang besar lalu aku memilihmu, nggak gitu. Justru karena kamu adalah bangsa yang kecil. Dan sebenarnya juga karena aku adalah Allah yang setia. Karena Tuhan itu sudah berjanji kepada Abraham, pada nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi sudah secara turun-temurun janji itu diwariskan. Nah, karena Tuhan itu setia, ya itu sudah karakternya Tuhan. Ya, Tuhan itu setia, maka Tuhan menjaga, menolong, menebus mereka dari Mesir. Dan ini memang karena janji yang turun-temurun gitu loh. Jadi bukan karena bangsa Israel yang hebat, perkasa, dan kuat gitu, enggak. Nah, ini menjadi refleksi gitu bagi kita saat ini. Ya, semuanya, kita semua saat ini. Bahwa ketika Tuhan ngasih hak khusus, hak istimewa kepada kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kan kita ini kan umat pilihan Tuhan, Israel yang baru begitu kan. Jadi maksudnya bukan kita orang Israel, bukan, tapi maksudnya adalah kita yang umat yang dipilih oleh Tuhan untuk menikmati kasih Kristus dan juga menyalurkan buah kasih itu. Ya kita jangan GR gitu maksudnya, ya sadar diri gitu. Kita ini dipilih bukan karena kita ini baik, bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih hebat daripada orang lain, tapi karena Tuhan pilih kita aja gitu, karena Tuhan yang mengasihi. Ini semua karena inisiatif Tuhan. Jadi ya ketika saya dan Bapak Ibu semuanya menikmati semua proses keselamatan berkat dari Tuhan ini bukan karena kuat kuasa kita, ini semua karena Tuhan. Dan ini diingatkan sekali loh oleh Tuhan kepada orang Israel pada saat itu. Dan ini juga menjadi peringatan kepada kita bahwa kita jangan sampai bermegah hati. Maksudnya jangan sampai ini keluar dari kata-kata kita. Tuh kan, yang paling benar itu aku, yang paling baik itu aku daripada mereka. Coba lihat, dibanding-bandingkan gitu tuh, jangan sampai keluar kayak gitu, karena itu bukan kita yang baik gitu loh. Itu tuh karena Tuhan mau pakai kita, bukan karena kita yang lebih dari orang lain. Jadi kita tidak punya hak untuk membandingkan diri dengan siapapun itu orangnya, apapun agamanya, apapun rasnya, itu nggak ada. Bukan tentang siapa lebih baik, bukan. Tapi karena Tuhan memang mau pakai kita. Kenapa? Ya nggak tahu. ya Tuhan aja gitu ya. Tadi bangsa Israel bukan karena kamu besar maka Tuhan terpikat olehmu tuh. Jadi ya nggak, kalau ukurnya Tuhan aja, karena Tuhan setia. Nah, kita ya nggak tahu ya kenapa kok Tuhan pilih kita. Tapi pasti ada rahasia di baliknya. Yang tahu siapa? Bapak Ibu sendiri. Menurut Bapak Ibu, apa sih? Kenapa ya kok Tuhan pilih saya? Apa sih yang mau Tuhan serahkan kepada saya, tanggung jawab apa yang Tuhan serahkan kepada saya yang harus saya lakukan. Jadi mari kita jadi anak-anak Tuhan yang sadar diri, menilik diri. Aduh jangan GR, setiap kita mau ke GR-an, aduh jangan GR. Setiap kita merasa kita lebih baik dari orang lain, aduh ya ampun, jangan menahan diri, harus menahan diri, jangan merasa GR pokoknya. Ini adalah diperingatkan oleh Tuhan bangsa Israel, jangan kegeeran, jangan merasa, kalau teman saya dulu bahasa jangan sok inti, jangan sok penting gitu, karena ya jangan merasa diri inti, maksudnya jangan merasa kamu itu poros bumi, bahwa kamu itu yang paling baik maka Tuhan mengasihimu. Enggak, Tuhan itu pilih kita karena ada rencananya Tuhan, dan ini menjadi peringatan bagi kita untuk terus mawas diri. Nah, ini bahasa yang benar. Mari kita terus mawas diri bahwa Tuhan pakai kita, pilih kita itu bukan karena segala yang baik dari kita, tapi itu karena Tuhan memang mau pakai kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan, yang Tuhan pakai dalam karya, dalam segala apapun yang ingin Tuhan berikan kepada orang-orang sekitar kami maupun di bumi yang kami kasihi dan Tuhan kasihi ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap mawas diri dan juga melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dan di tengah segala kemelut yang boleh terjadi, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Tolong, saya tahu, saya pun juga orang rantau. Saya tahu bahwa pengen pulang ke rumah gitu kan, tapi tolong nih Bapak Ibu, saudara-saudari yang ya sebisa mungkin lah menjaga yang lain. Ya kalau bisa ya jangan mudik. Kalaupun sudah terlanjur, sudah kepepet, ya ikuti protokol kesehatan, tes lah antigen, tes lah apa begitu ya. Jadi kita harus saling melindungi satu sama lain, kita harus mengasihi satu sama lain ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kalau nggak bisa mudik nggak apa-apa, saling memeluk dalam ketidakmudikan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.